Mohon perhatian pimpinan DPRD beserta Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Romeli. Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah dan lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna Dewan yang terhormat. Yang pertama, memulai persidangan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh umat Hindu selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Semoga kita sampai dewasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan kepada seluruh umat Muslim. Saya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan serta berkat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kepada semua umat Kristiani, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, selamat dan terus ada di dalam perayaan Minggu Prapaskah dan Minggu Sisa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa dilindungi dan disertai dalam seluruh tugas dan karya kita sampai kita menyambut Paskah dan Jumat Agung dan Paskah. Selanjutnya, sesuai dengan laporan kehadiran, telah hadir 45 orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari jumlah keseluruhan 65 orang anggota DPRD, sehingga dengan demikian maka rapat paripurna kedua pada masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya katakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna hari ini terdiri dari 1. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dan yang kedua pembentukan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Sebelum masuk ke agenda rapat dimaksud, tentu saya tanyakan apakah materi rapat sudah ada di tangan Bapak yang terhormat? Ya, bukunya telah tebal Bapak Ibu sehingga itu sudah disampaikan di ruang posisi masing-masing. Dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Kita akan masuk ke agenda pertama, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 yang akan didahului dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur dan tentang Gubernur disilakan. Pertama-tama tentunya saya mengajak kita semua sama-sama berkumpul syukur pada Tuhan yang mengasih hanya atas rahmat dan anugerahnya kita telah diberikan kesempatan untuk hadir ke hadapan Ibu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat serta dalam suasana aman. Selanjutnya saya minta Jawa Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur melanjutkan pembacaan KKPD 2022. Terima kasih. Mengawali penyampaian mata pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban ini, singkat kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota, juga kepada para pimpinan partai politik dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kemitraan strategis yang terbangun selama ini, terutama atas ikhtiar bersama dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan
sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan berbagai rencana sektoral yang telah ditetapkan bersama. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas segala dukungan, kontribusi, dan partisipasinya dalam upaya untuk memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini selain merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga merupakan wujud upaya membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaporan yang akurat dan auditabel. Secara umum, ruang lingkup laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini terdiri atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Selain itu, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini juga memuat kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Hasil penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintahan di daerah ini selalu dilaporkan dalam konteks perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menggambarkan pertanggungjawaban kepala daerah selama 1 tahun anggaran, sekaligus dapat menjadi bahan untuk sinergitas pembangunan di masa mendatang. Dalam konteks demikian, hasil penyelenggaraan keseluruhan urusan pemerintahan daerah ini akan tergambar dalam pencapaian indikator makro pembangunan atau indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, secara teknis, laporan pencapaian kinerja pembangunan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah disajikan pada bab 3 LKPJ, dan oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan gambaran pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan gambaran pencapaian target makro pembangunan NTT tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, pada APBD murni tahun anggaran 2022 terjadi defisit anggaran yang direncanakan sebesar 482.482.322.218 rupiah yang diperoleh dari pendapatan daerah sebesar 5.660.255.991 dikurangi dengan belanja daerah sebesar 5.464.678.209 rupiah. Kemudian terdapat pembiayaan neto sebesar 426.482.322.218 direncanakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah tersebut. Kemudian pada APBD perubahan tahun anggaran 2022 terjadi defisit anggaran sebesar 477.565.991 rupiah yang diperoleh dari total pendapatan daerah sebesar 5.254.352.991 rupiah dikurangi total belanja daerah sebesar 5.497.911.991
rupiah yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran tersebut. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah sebagai berikut. 1. Rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2022 mengalami perubahan. Semula 5 triliun 60 miliar 282 juta 355.991 rupiah berkurang menjadi 5 triliun 25 miliar 424 juta 352.991 rupiah, mengalami penurunan sebesar 34 miliar 858 juta 3.000 rupiah atau 1%. Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Secara keseluruhan, perubahan belanja tahun anggaran 2022 yang semula direncanakan 5 triliun 486 miliar 754 juta 678.209 rupiah bertambah menjadi 5 triliun 497 miliar 911 juta 918.082 rupiah mengalami kenaikan sebesar 11 miliar 147 juta 239.873 rupiah. 3. Pembiayaan daerah sebelum perubahan yang direncanakan sebesar 426 miliar 482 juta 322.218 rupiah bertambah menjadi 472 miliar 487 juta 565.091 rupiah mengalami kenaikan sebesar 46 miliar 5 juta 242.873 rupiah. Kedua, capaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ini memuat tentang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung urusan pemerintahan, urusan penunjang, dan urusan kesatuan bangsa dan politik serta penanggulangan bencana. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari 39 perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, capaian kinerja makro Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut. Perekonomian Nusa Tenggara Timur berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 118,72 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 72,70 triliun rupiah. Ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 tumbuh sebesar 3,05% atau meningkat 0,53% dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,52%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,40%. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66%. Ekonomi NTT triwulan 4 2022 tumbuh sebesar 3,45% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 year on year. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan
komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 3,26%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kuartal ke kuartal, ekonomi NTT pada triwulan 4 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,52%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 8,51%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,63%. Struktur ekonomi NTT pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 70,43%. Akselerasi peningkatan kinerja perekonomian NTT tahun 2022 ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama. Terhadap hal ini, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui berbagai intervensi kebijakan, salah satunya melalui program tanam jagung panen sapi. Pelaksanaan program PJPS melalui skema kemitraan berbasis KUR atau KMM dan non-KUR berhasil mendorong perluasan lahan dari target tahun 2022 sebesar 3.500 hektar terrealisasi seluas 42.281,01 hektar. Capaian produksi untuk periode April-September untuk kemitraan KUR sebesar 2.025 ton dan non-KUR sebesar 71.625 ton. Sedangkan untuk periode Oktober-Maret, capaian produksi kegiatan PJPS 2022 pola kemitraan berbasis KUR sebesar 6.450 ton dan non-KUR sebesar 102.900 ton. Program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa program ini masih menjadi tantangan kita bersama. Namun diyakini bahwa program ini harus terus dikembangkan karena sangat cocok dengan kondisi alam NTT yang minim curah hujan dan sangat cocok untuk pertanian lahan kering serta ditunjang dengan kultur dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, fondasi dasar kebijakan yang sudah diletakkan ini kiranya terus menjadi pemicu untuk memacu produktivitas pertanian lahan kering kita. Di lain pihak, kita patut berbangga karena lewat program ini masyarakat petani NTT perlahan-lahan telah berubah pola pikir dan kultur bertaninya untuk mengintensifkan lahan pertanian yang ada. Dari semula hanya sekali tanam dalam setahun menjadi 2 kali tanam dalam 1 tahun. Lewat program PJPS ini pula, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mendorong peran serta pemerintah kabupaten kota, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam pemanfaatan lahan-lahan tidur yang selama ini terbengkalai dan tidak produktif untuk pemberian nilai tambah atas komoditi unggulan kita. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, inflasi Provinsi NTT pada triwulan 1 2022 tercatat sebesar 2,89% year-on-year, lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,67%. Inflasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,64%. Kenaikan tekanan inflasi
koefisien GT diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan 1 2022. Momen Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April hingga Mei diprediksi menjadi faktor penyumbang inflasi, terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara yang tinggi, kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan di bulan April, serta harga minyak goreng yang masih tinggi pasca pencabutan kebijakan HET juga akan menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai meningkat akibat melandainya penyebaran virus COVID-19 juga berpotensi mendorong laju inflasi pada triwulan 2 2022. Indeks Gini atau rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini rasio adalah sebesar 0,340. Angka ini meningkat 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,334 dan meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio September 2021 yang sebesar 0,339. Gini rasio di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,308, turun dibanding Gini rasio Maret 2022 dan September 2021, yaitu masing-masing sebesar 0,324 dan 0,322. Gini rasio di daerah pedesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,326, meningkat dibanding Gini rasio Maret 2022 yang sebesar 0,304 dan Gini rasio September 2021 yang sebesar 0,306. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 20,09%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2022 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 20,93% yang juga berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 20,23%, meningkat 0,18% poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,21% poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 1,11 juta orang, meningkat 17,6 ribu orang terhadap Maret 2022 dan meningkat 2,9 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,80%, naik menjadi 9% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86%, naik menjadi 24,11% pada September 2022.
4,6 ribu orang dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 131,36 ribu orang pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebesar 13.000 orang dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.017,81 orang pada September 2022. Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp490,909 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp380.566 atau 77,52% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp110.343 atau 22,48%. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,45 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.675.454 per rumah tangga miskin per bulan. Berdasarkan arahan dari Presiden dalam rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan, ada kemiskinan ekstrim pada 2024 dapat mencapai 0% dengan melakukan validasi data yang mencakup nama, by name, dan lokasi berakses. Berdasarkan pedoman umum kemiskinan ekstrim, miskin ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan ekstrim diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Secara internasional, kemiskinan ekstrim adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari 1,9 US dollar. Purchasing Power Parities. Purchasing Power Parities adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US dollar. Contoh konsep purchasing power parities jika harga satu buah pisang di USA adalah 1 US dollar, sedangkan di Indonesia adalah Rp500, maka purchasing power parities tersebut adalah 0,002 US dollar. Pada tahun 2022, nilai US 1,9 US dollar purchasing power parities per kapita per hari atau sebesar Rp322.170 per kapita per bulan. Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2021, intervensi kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada tahun 2022, intervensi kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 18 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, minus Kabupaten Flores Timur, Sika, Nagekeo, dan Naga. Dan pada tahun 2023, intervensi diperluas lagi menjadi 22 kabupaten kota. Berdasarkan rangkuman hasil estimasi BPS 2022 di Provinsi NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrim dari 6,44% Maret 2021 menjadi 6,56% pada Maret 2022, dan dari 22 kabupaten kota terdapat 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 11 kabupaten kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrim. Tingkat stunting
menurut pencatatan EPPBGWN, terlihat ada kecenderungan penurunan persentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018, menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini berada jauh di bawah rata nasional dan NTT berdasarkan Riskesdas 2018 yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu persentase balita yang mengalami wasting dan underweight cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun pergerakan fluktuatif persentase balita yang mengalami underweight dari tahun 2018 sampai 2022 justru masih jauh di atas persentase nasional yang hanya 17,7% di tahun 2018 berdasarkan Riskesdas 2018. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTT tahun 2022 ini juga memuat capaian kinerja pembangunan daerah tahun keempat sesuai RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023. Inovasi daerah dan penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2022. Selain itu juga memuat tindak lanjut rekomendasi DPRD Provinsi NTT atas RKPJ NTT tahun 2021 yang telah disampaikan tahun lalu. Report permasalahan kendala dan berbagai upaya penyelesaiannya. Walaupun penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi NTT tahun anggaran 2022 secara signifikan masih dipengaruhi oleh dinamika pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih terasa dampaknya dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berimplikasi luas pada seluruh tatanan kehidupan. Namun secara makro, performa perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan progres yang menjanjikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa pencapaian beberapa target pembangunan belum sesuai harapan. Akan tetapi dengan dukungan dan kerjasama yang produktif, khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, pemerintah optimis dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan dapat membawa masyarakat NTT menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera. Terima kasih. Selama saya menjadi gubernur, saya melihat kalau NTT cara kerja, model kerjanya itu APBD semata dan tidak berpikir untuk mendesain pembangunan secara kolaboratif. 500 juta tahun NTT tidak berjalan karena kita tergantung sekali pada APBD kita, tergantung juga kepada pemerintah pusat. Karena itu memang diperlukan cara berpikir baik pada gubernur, bupati, dan para anggota DPR untuk berpikir kolaboratif dan punya pemahaman terhadap dunia usaha sehingga kita mampu mendorong Nusa Tenggara Timur lebih maju. Dan pertama kali saya sampaikan bahwa Kemor menjadi kekuatan, salah satu kekuatan kita. Saya tidak tahu apakah anggota DPR ini perorangannya ada minimal ada sekitar 1000 orang Kemor tidak. Dibandingkan menunggu perubahan gabung, saya pikir itu menjadi kekuatan besar. Kadang-kadang pemerintahan terus begitu berpikir maju. Saya terus mendorong bahwa ini membuat kemandirian kita sebenarnya. Kalau pemerintah pusat untuk merubah nanti seluruh makanan tambahan bagi ibu hamil menyusui dan anak-anak yang kurang gizi dari Kemor secara nasional ditambahkan Kemor, maka kita kekurangan bahan baku. Tapi pemahaman ini harus terus dibangun karena saya melihat bahwa ini ada mental block di sana. Mental blocknya kenapa? Karena orang melihat Kemor itu
bahasa psikologi, kebutaan akal budi pada hal yang terlihat jelas. Nah, itu dalam istilah psikologi seperti itu. Kebutaan akal budi di saat sesuatu yang terlihat sangat jelas. Jadi karena itu saya kan ini kita bangun terus. Saya beberapa lagi yang berhenti. Tapi saya pastikan mau siapapun ganti saya, tapi kalau desainnya itu APBD semata-mata, tidak akan mungkin membangun setengah berbeda. Kita lihat bahwa hari ini investasi nanti di Sumber Timur oleh pemerintah pusat dengan kerjasama public private partnership yang diharapkan ada kelompok besar yang akan bergabung dengan pemerintah dengan pinjaman 7,5 triliun itu, yang hanya nanti juga di luar dari pemerintah itu akan masuk sekitar 1 sampai 2 triliun lagi. Itu akan membuat sebuah gerakan besar. Tapi pertanyaan saya, investasi sebesar itu akan sia-sia kalau tidak disiapkan supply chain oleh kita semua di Nusa Tenggara Timur. Contoh paling gampang, cacing. Ya cacing ini kan mudah untuk mengisi, untuk makan udang. Kita kontrol seluruh negaranya, kita semua bisa punya cacing berapa hektar. Sumbang begitu banyak luas tanahnya, kita bisa memiliki cacing yang banyak untuk tidak perlu kita ambil perjalanan nanti cacing itu kan. Tapi kita bisa supply cacing itu langsung dari kita. Itu cara kita menyelesaikan kemiskinan kita. Dengan cara menyelesaikan stunting yang baik-baik ada yang dapat kita pertanggungjawabkan dengan antropometri yang kita sudah timbang. Itu juga cara yang bisa kita selesaikan kita punya kemiskinan dengan baik-baik ada yang kita bisa tahu intervensi kita coba. Tapi kalau kita tidak lakukan ini, lalu APBD sepanjang masa, saya meragukan itu. Karena itu saya ingin cara berpikir kita ke depan, agar kita mau kolaborasi yang baik bersama dengan seluruh kita juga menjadi pengusaha. Anggota DPR, saya tertarik pada Kabupaten Sukabaya yang terlibat oleh pemerintah bisa tanam 40.000 hektar dalam sejarah. Karena mereka yang kerja itu anggota DPR yang dalam tanam. Bupati punya tanam, kepala dinas tanam. Pengusaha itu, pemerintah provinsi, semua bergerak, TNI Polri, semua terlibat, sehingga 42.000 hektar itu yang tertanam dilakukan dengan baik karena kolaborasi. Saya minta waktu ya untuk supaya menjelaskan ini. Takutnya karena ini penting bagi saya. Ini bukan buat saya, ini buat NTT. Saya hidup enak, tapi kalau utama NTT tidak. Saya melihat contoh seperti kita akan ekspor dunia bentuknya lobster yang luar biasa. Kita berhasil untuk melakukan budidaya lobster di Pulau Seribu. Kita berhasil. Saya akan panen nanti sekitar bulan Mei. Kita berhasil. Pertanyaannya, pakannya berat bagi kita. Pakannya adalah kerang. Kerang ini tidak susah bagi semua. Tapi kenapa kita bilang kerang? Marilah kita mulai belajar. Kita memiliki kerang sehingga supply chain pakan terhadap lobster itu tidak datang dari luar. Tapi kita memiliki. Saya mau sekali saja. Saya juga mendorong para anggota DPR. Bapak Ibu yang berhenti, banyak terpilih lagi. Kalau kita terpilih, Bapak Ibu tidak terganggu karena ide tadi yang luar biasa. Bapak punya kemas sekitar 1.000 pohon, Bapak mandiri. Bapak punya cacing sekitar 1 bulan 1 tahun, Bapak mandiri. Bapak punya kerang 1 bulan 2 tahun, Bapak mandiri. Bapak tidak terganggu pada siapapun. Sekaligus Bapak mempekerjakan orang lain yang membangun di seluruh negara. Tidak hanya semata-mata APBD. Karena itu, kadang-kadang tidak bisa dikerjakan dengan militar roh. Tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan militar roh. Melatih anak untuk bangun pagi pada level kedua, kelas 3, SMA untuk menuju ke dunia nyata, untuk mereka berada di dunia nyata. Kita hidup luar biasa. Itu militar roh yang sangat luar biasa. Karena itu kehadiran saya, untuk mengajari kita semua, kehidupan saya. Sebabnya kita sebagai peserta kita di sini. Mari kita membangun, berubah militar roh kita untuk mereka di dunia. Dan saya yakin gerakan yang hari ini oleh TNI Polri dibangun itu akan membawa perubahan besar bersama dengan kita. Karena itu saya tidak ingin hanya membahas anggota DPRD, hanya membahas tentang APBD lalu kinerja, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia punya juga program-program yang pemerintah yang dijalankan. Itu bukan program saya, itu program yang didesain untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur ke depan. Nah itu 1 kilogram kelor basah harganya Rp5.000. Selama Anda punya kelor Rp5.000 pasti berkasih. 1
1 kilogram jagung setelah airnya 14%, itu Rp4.000. Kerja capek, kerja setengah mati, dijemur, segala macam. Tapi kalau begitu kita punya daun Rp5.000, paling sederhana. Dan itu dibutuhkan dunia, bukan cuma Indonesia, di dunia itu. Nah, itu sekali lagi terima kasih. Saya harapkan LKPD yang disahkan mendapatkan perbaikan rekomendasi untuk kita saling bersama dalam semangat kepentingan Nusa Tenggara Timur. Akhirnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan koreksi dan yang konstruktif melalui saran dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhadap laporan keterangan tanggung-jawaban Gubernur tahun 2020 ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk perbaikan agar pemerintah di tahun-tahun datang. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Om Budaya Salam. Terima kasih. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022 dan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyerahkan LKPD ini untuk diproses dan mudah-mudahan rekomendasi yang sangat berguna bagi pemerintah provinsi dalam penyampaian kami. Terima kasih. Penyerahan selesai, hadirin silakan berdiri kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara berikut, yaitu pembentukan pansus pembahas LKPD Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Sesuai dengan usulan dari masing-masing fraksi tentang keanggotaan panitia khusus yang akan membahas LKPD Gubernur tahun anggaran 2022, maka saya akan menyampaikan keanggotaan panitia khusus sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bapak Victor Maduatu SHMU, 2. Bapak Bata Vincenzius SHMM, 3. Bapak Hieronymus Banavano SIPMU, 4. Bapak Yohanes Salian SHMSI, 5. Bapak Johan J. Oynatan SHMSI, 6. Bapak Dr. Agus Gabriel Manek MSI, 7. Bapak Alexander Ake Ofong SPIL, 8. Bapak Dr. Agus Casimirus Kolo MSI, 9. Ibu Angela Mersipiu SH, 10. Dr. Agus Yohanes Lakapu MSI, 11. Bapak Yanti Terbindi SHMA, 12. Bapak Muhammad Supriyadi Muawake ST, 13. Ibu Maria Kuban Saku SH, 14. Ibu Rambuka Anggung Playing Espam Apoteker, 15. Bapak Edward Markus Liu SIP SHMA, dan yang ke-16 Bapak Dr. Christian Widodo. Demikian Bapak Ibu susunan keanggotaan pansus. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan penetapan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus yang akan membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Mekanisme pembahasannya dimulai dari membahas judul dan seterusnya. Terhadap mekanisme ini apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap